Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutrijal, NIM 091 dari kelas Peternakan 3B, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir At-Tanwir Quran Surat Al-Baqarah ayat 118 sampai dengan 121, yaitu mengenai sikap terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut dijelaskan artinya, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindungan dan pertolongan bagimu. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Munasabah, yaitu kaum Yahudi, puncaknya adalah kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, dan membuat mereka ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana puncaknya, yaitu Uzair, pemimpin Bani Israel, setelah mengalami kekalahan dengan bangsa Amalik setelah penyeberangan ke Laut Merah. Penolakan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu menurut kafir Quraisy yaitu adalah egoisme, di mana Islam tauhid menjadi tauhid, kafir menjadi paganis atau musyrik. Dalam Alkitab, Yahudi dan Nasrani itu berkata, Nabi dari bangsa Arab bukanlah bangsa Israel, adalah kedengkian dan kesombongan. Dan kaum Nasrani memandang rendah bangsa Arab yang buta akan huruf dan tidak punya kitab suci. Dalam ayat 118, permintaan kafir Quraisy yang mengada-ngada itu, di mana Allah langsung berbicara kepada mereka. Mereka meminta bukti fisik kenabian atas kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada itu pernah Musa, Saleh dan Nabi lainnya diminta hal yang sama dan didustakan. Lalu Allah tidak akan mengabulkan karena tetap akan ingkar. Mestinya kita bangga karena Rasul dari bangsa Arab. Lalu Rasulullah Muhammad SAW dari kabilah Quraisy, yaitu kabilah yang tinggi dan terhormat. Penjelasan dari ayat 119 yaitu mengenai penegasan Allah bahwa Rasulullah hanya pemberi kabar gembira dan peringatan. Yaitu penegasan itu, Nabi itu tugasnya adalah mubashir dan munzir, dan hiburan Allah atau berita gembiranya adalah tidak perlu khawatir atas penolakan. Objek takwa itu adalah tanggung jawab sendiri dan masing-masing. Dalam ayat 120 yaitu menyerangkan ketidakrelaan Yahudi dan Nasrani atas dakwah Rasulullah. Mereka itu tidak rela sebab tidak mau membaca kitab suci dengan benar. Mereka juga tidak rela bangsa Arab itu maju, dan kalau tidak rela kalau punya kitab sama dengan maju. Mereka itu selalu menghalangi dakwah Rasulullah. Mereka selalu mengganggu Rasulullah dalam berdakwah. Mereka menghina, mencaci, dan tidak percaya atas kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat 121
yaitu penegasan Allah tentang kesungguhan ahlul kitab terhadap kitab suci akan menjadikan mereka menjadi baik, yaitu dimana mereka membaca secara hakiki lalu beriman dan menjadi baik, dan akhirnya mereka menerima Rasulullah SAW, memberi keterangan bahwa penolakan Yahudi dan Nasrani itu bukan berarti menghalangi untuk terus mendakwahi mereka agar kembali ke ajaran kitab suci mereka yang benar, yaitu kitab suci Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi At-Tafsir dan At-Tanwir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 118 dan sampai dengan 121. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas. Demikian,